Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dari 11 TPTL 2. Saya akan menjelaskan tentang siklus kerja dari WTP. WTP atau Water Treatment Plant berfungsi untuk memurnikan air laut menjadi air yang tidak memiliki kandungan mineral dengan sistem desalination plant. Siklusnya dari air laut masuk melalui intake atau water intake. Di water intake tersebut terdapat beberapa saringan, yaitu saringan apung, saringan kasar, dan traveling bar screen atau TBS. Di water intake juga diinjek oleh klorin. Klorin ini berfungsi untuk membunuh biota yang terkandung dalam air. Selanjutnya, dari water intake, air dipompa menggunakan seawater pump. Di clarifier, dia akan diinjek oleh PAC untuk mengumpulkan kotoran dalam air atau suspended solid. Di clarifier, air diklarifikasi sehingga suspended solid yang terpisah dengan sistem pengendapan. Selanjutnya, air yang sudah diklarifikasi disimpan di reservoir pond. Selanjutnya, air di reservoir pond dipompa menggunakan raw water pump menuju desalination plant. Di desalination plant, air disaring menggunakan MMF atau multimedia filter yang berisi kerikil, pasir, silika, dan arang, dan lain-lain. Lalu disaring menggunakan ACF atau active carbon filter berisi karbon aktif. Air dari ACF dialirkan melalui line menuju cartridge filter untuk disaring, di mana cartridge filter berisi membran. Air dari cartridge filter dipompa menuju RO1 atau reverse osmosis menggunakan high pressure pump atau HPP. Namun sebelum masuk ke RO1 harus melewati diafragma dan turbocharger. Di diafragma di sini sebagai penurun tekanan dari cartridge filter yang dipompa menggunakan HPP, lalu ditekan kembali, dinaikkan oleh turbocharger. Pada RO1 terdapat 31 fasel. Di masing-masing fasel terdapat 7 membran. Membran tersebut berfungsi untuk menurunkan dissolved solid atau menurunkan conductivity atau kadar garam. Produk RO1 lalu menuju ke middle tank. Dari middle tank dipompa menggunakan high pressure pump ke RO2. Di RO2 akan dikurangi kadar dissolved atau kadar garam melalui membran yang ada di RO2. Produk RO2 disimpan di freshwater tank. Air dari freshwater tank akan dipompa menggunakan freshwater pump menuju mixed-bed. Di dalam mixed-bed terdapat media berupa resin, anion, dan kation, di mana anion berada di atas dan kation berada di bawah. Berfungsi untuk mengikat ion mineral negatif, sedangkan kation berfungsi untuk mengikat ion mineral positif. Produk dari mixed-bed memiliki conductivity 0,1 sampai 0,2 mikrosiemens per cm dan pH antara 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya, inilah yang akan digunakan untuk menyuplai air utama boiler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.